disalurkan ini ya banyak lah. Ya, tergantung tokonya lah, entah ke pasar ke, entah ke Pekanbaru pun udah banyak, Siantar, Medan, ya banyak lah kalau pemasarannya ini Bu. Yang saya dapatkan yang setahun yang lalu, ya saya nanam tomatnya ya 1.500, kira-kira 25 juta lah yang saya dapatkan. Itulah sekali musim tomatnya Bu. Ya, sekali tomat lah itu. Yang kita lakukan itulah kita belilah atau fungisidanya apanya supaya menjaga tomatnya ya tetap bagus, supaya panennya melimpah. Contohnya supaya buahnya besar-besar, ya kita kasihlah pupuknya tadi. Ya sama penyemprotannya tadi Bu, itulah yang kita lakukan terus menerus. Ya kalau gitu kan bisa kita rehab dia entah 3 bulan. Ya kita nanam pun kalau contohnya entah sayur baru lagi kita olah menjadi menanam tomat lagi Bu. Ya kira-kira begitu apanya ya rehabnya tanahnya itu. Masa rehab ya, tanahnya biar bisa nanam tomat lagi ya kira-kira 3 bulan lah. Alasannya supaya ya penyakit yang ada di tomat itu hilang dulu dia. Ya kalau kita nanam contohnya entah koleh entah sayuran udah 3 bulan atau lebih udah hilang penyakit tomat yang itu tadi. Ya supaya dia tidak pengaruh itu. Yang saya lakukan ya penyalurannya sama toke aja lah. Ya karena banyak di sini yang datang toke-tokenya yang minta tomat kalau udah panen. Yang saya lakukan hanya ke toke aja Bu. Ya suka dukanya ya banyak lah Bu. Nah, contohnya dukanya kalau musim hujan dia banyak dia cara penyemprotan kita pun bedanya Bu. Harusnya yang saya lakukan kalau cuacanya bagus 2 kali seminggu. Ya kalau musim hujan dia ya 3 kali lah kita lakukan. Kan kalau ya kita pikirin modal kita ya banyak lagi tuh. Itulah pengaruhnya kalau musim hujannya gitu. Kalau musim kemaraunya ya 2 kali aja kita nyemprot dalam 1 minggu. Itu aja yang saya lakukan Bu. Ya kalau sukanya lah ya hasilnya aja lah yang kita terima. Kalau sukanya lebih baik dia cuacanya baguslah cuacanya. Contohnya ya 1 kali dia seminggu hujan atau 2 kali ya penyemprotan kita pun ya kita lakukan 2 kali ya seminggu. Itu aja sukanya. Ya motivasi saya kalau gagal saya nanam tomatnya, adanya motivasi saya ya teruslah kita nanam tomat aja. Ya kapanpun ya, bisanya kita berhasil. Ya contohnya kan kita mayoritas petani. Ya kalau kita enggak nanam tomat atau nanam yang lain, ya gimana kita harus makannya kan? Ya kita harus membutuhi anak-anak kita juga, istri kita kan gitu. Yang penting yang saya lakukan ini adalah supaya kita bisa hidup, ya kita harus bertani lah, nanam tomat, entah apa lagi itu, macam-macam lah ya Bu. Masukannya buat para petani tomat, ya janganlah kita menyerah kalau nanam tomat. Gara-gara virusnya entah mati gadisnya pun kutu-kutunya, janganlah kita menyerah. Yang kita lakukan ya kita nanam lah. Kalau kita bisa boleh kita minta saran dari teman-teman kita yang punya tomatnya gitu supaya
ya supaya nambah ilmu pengetahuan kita cara menanam tomat ini, Bu. Gitu aja lah masukan yang saya bisa katakan. Harapan saya ke depannya buat pemerintah ini masalah pupuknya lah, janganlah terlalu mahal. Contohnya subsidi aja langka sama petani. Baru yang kedua itu masalah fungisidanya, racun-racunnya itu udah terlalu tinggi harganya. Ya contohnya tomatnya sekilo 1.000, ya padahal ya harus kita lakukan mau beli putas dia udah harganya 100.000. Jadi harapan saya buat